Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalla dzikruh al-wasi'i ilmu an-nafidhi amruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ta'ala jadduh. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad al-mahmudi khuluquh wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumin azimin sya'nuh, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini memberikan kita hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita pada saat ini dapat berkumpul bersama-sama di masjid ini untuk memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi suatu nilai ibadah yang menyelamatkan kita dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak tahu mana jalan yang lurus, mana jalan yang bingung. Dan tanpa taufik dari Allah, kita tidak bisa melakukan amal ibadah kepada Allah. Tanpa taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa inayah dari Allah, kita tidak bisa menyempurnakan amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin hadirat rahimakumullah, hidayah, taufik dan inayah yang diberikan Allah itu merupakan satu nikmat, satu anugerah yang besar yang kita terima pada saat ini. Dan kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar selalu setiap saat disertai hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiga hal itu adalah merupakan sesuatu yang bisa menunjang tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dan mengabdi kepada Allah tidak akan bisa tanpa hidayah, taufik dan inayah itu. Oleh karena itu, kita disuruh, kita dituntut berdoa kepada Allah untuk meminta, selalu meminta tiga hal tersebut. Allahumma hdini ila siratikal mustaqim, Allahumma wafiqni li ta'atik, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk
kepada jalan Engkau yang lurus. Berikan aku taufik untuk bisa beribadah kepada Engkau, dan berikan aku pertolongan agar bisa bersyukur dan membaguskan ibadah kepada Engkau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana kita pada saat ini kita berada di rumah Allah, yang artinya bahwa kita ini adalah tamunya Allah. Kalau tadi kita sebelum masuk masjid ini kita menjadi tamunya panitia, dan selaku panitia kedatangan tamu mereka menjemput, menyambut dan memuliakan kita dengan berbagai macam hidangan, makanan, minuman dan lain sebagainya. Itu sewaktu kita menjadi tamu panitia. Nah, sekarang kita bukan lagi tamunya panitia, tetapi kita tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita berada sekarang ini di rumah Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada fil masjid faqad zarallah. Fa haqqul mazur ikramu zairih." Barang siapa yang duduk di masjid, maka itu adalah tamunya Allah. Dan Allah selaku yang ditemui pasti akan memuliakan tamunya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau panitia memuliakan kita dengan jamuan makan minum dan lain sebagainya, nah sekarang Allah menjamu kita. Allah memberikan hidangan kepada kita dengan jamuan hidangan ruhani. Apa yang diberikan Allah kepada kita saat ini? Pertama, ziyadatul iman, pertambahan iman kita. Sekarang ini iman kita tentu lebih baik dari beberapa saat sebelum. Sekarang kualitas iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai jamuan Allah kepada orang-orang yang menemui Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Yang kedua, Allah berikan kepada tamu-tamunya itu ketenangan batin. Orang yang menjadi tamunya Allah akan diberikan Allah ketenangan, ketentraman jiwanya. Yang ketiga, Allah memberikan jamuan hidangan kepada kita berupa pengampunan dosa-dosa kita. Dan masih banyak lagi hidangan jamuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga dari hidangan yang diberikan oleh panitia pelaksana kepada kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini yang kedua, nikmat Allah yang kita terima pada saat ini. Yang ketiga, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa saat ini Allah menjadikan kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang menuntut ilmu itu orang yang dapat kemuliaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan bahwa orang yang menuntut ilmu itu adalah orang pilihan Allah. Tidak semua orang muslim bisa menuntut ilmu. Tidak semua orang yang beriman bisa menuntut ilmu. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang disayang oleh Allah. Orang yang dipilih oleh Allah di antara sekalian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Dan sekarang ini kita mendapatkan nikmat itu. Sekarang ini kita dijadikan Allah sebagai orang yang menuntut ilmu. Apa kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang menuntut ilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man wada li talabil ilm, sallat alaihi al malaikah wa burika fi ma'isyatihi." Barang siapa yang berangkat dari rumahnya menuntut ilmu, sallat alaihil malaikah, malaikat selalu memintakan ampun kepada Allah. Jadi mulai kita berangkat dari rumah sampai ke tempat di mana kita menuntut ilmu, tidak henti-hentinya setiap detik malaikat yang sekian banyak jumlahnya yang hanya diketahui oleh Allah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu ghafarallahu lahu dzunubah, Allah ampuni bagi mereka dosa-dosa mereka itu. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, ini nikmat anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Salat alaihil malaikah, malaikat memberikan salawat, malaikat memintakan ampun kepada Allah. Wa burika fi ma'isyatih, dan diberkati penghidupannya, diberkati kehidupannya, sehingga dia berumah tangga yang diberkati Allah. Kalau dia berusaha yang diberkati oleh Allah. Kalau dia menjadi pegawai negeri yang diberkati Allah. Kalau dia menjadi pedagang yang diberkati Allah, selama dia menuntut ilmu agama. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasanya pada saat ini sangat banyak anugerah, nikmat, baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin yang diberikan Allah kepada kita. Tinggal lagi kita mohon kepada Allah agar nikmat-nikmat ini selalu menyertai kita sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian tidak lupa kita menghaturkan salawat dan salam yang penuh dengan kehormatan dan kebesaran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau sampai hari kiamat nanti. Yang mana salawat dan salam ini kita jadikan tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan salawat ini mudah-mudahan Allah menambahkan kecintaan kita kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar selalu ditambah oleh Allah kecintaan kita kepada beliau, sehingga akhirnya beliaulah orang yang paling kita cintai, melebihi daripada diri kita sendiri, orang tua, anak kita, dan manusia seluruhnya. Karena selama kecintaan kita kepada Rasulullah itu kurang daripada yang demikian, maka itu menandakan kurangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bertawassul kepada Allah dengan salawat itu, bahwa kita ini selalu mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat yang dekat nanti di hari akhirat atau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Amal perbuatan yang disebut dengan soleh, amal perbuatan yang baik
apabila kita lakukan dengan dasar iman dan ikhlas, Allah menjanjikan pahala. Allah menjanjikan pahala. Sembahyang dengan dasar iman dan ikhlas, Allah janjikan pahala. Puasa, sedekah, apapun amal kebaikan yang dilaksanakan dengan dasar iman dan ikhlas, itu dijanjikan Allah pahala. Dan pahala itu nantinya akan berbuah dengan surga. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, makin banyak amal kebaikan yang kita perbuat, tentu makin banyak pahala yang didapat. Makin banyak pahala yang kita dapat, maka semakin besar peluang kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak pahala, semakin besar peluang kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Satu dengan yang lain hendaknya banyak-banyakan berbuat kebaikan, karena kebaikan itu akan berbuah pahala, dan pahala itu akan berbuah surga di hari kiamat nanti. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, urusan pahala mungkin di alam dunia ini kita tidak memerlukan. Urusan pahala ini dalam dunia mungkin tidak kita rasakan. Urusan pahala mungkin dalam dunia ini kita tidak bisa membayangkan. Nah, oleh karena itu banyak kita yang tidak suka dengan pahala. Banyak di antara kita yang tidak suka dengan pahala. Padahal pahala itu di mana-mana Allah sediakan. Tetapi kita tidak mau mengambil pahala itu karena kita anggap tidak bermakna, karena kita anggap tidak bernilai. Tetapi begitu kita mati, begitu kita sampai di hari kiamat, di akhirat nanti, nah di saat itulah kita mencari pahala. Di saat itulah kita memerlukan pahala. Tetapi sayangnya waktu mencari pahala sudah habis. Waktu mencari pahala sudah ditutup. Nah, di saat itu kita perlu mencari pahala. Kita cari kemana-mana pahala. Kalau perlu cari di orang tua kita, ada pahala, ambil. Di anak kita ada pahala, ambil. Di istri kita ada pahala, ambil. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita dari azab neraka jahanam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di waktu kejadian timbang amal di akhirat, amal kebaikan kita, pahala ditimbang, dosa ditimbang. Sebagian manusia ada yang lemah amal kebaikan, pahalanya kurang, dosanya banyak, sehingga timbangan pahala ini ringan. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di saat itu kita tidak langsung dipunis bahwa kita masuk neraka, tetapi kita disuruh oleh para malaikat cari pahala. Mungkin kamu ada pahala di orang tua engkau, mungkin kamu ada pahala di istri engkau, mungkin kamu ada pahala di mana-mana, cari pahala. Nah, di saat itulah kita kesana kemari mencari pahala untuk menambah timbangan pahala agar bisa menang daripada dosa. Padahal sekarang dalam dunia ini begitu mudah kita mencari pahala, baik lewat mata, lewat mulut, lewat telinga, lewat kaki tangan dan yang lainnya. Tapi di sana di akhirat kita kesusahan mencari pahala itu.
Al-Quran menjelaskan bahwa di hari akhirat itu orang tua kita, anak kita, istri kita lari daripada kita. Kenapa? Karena takut kita mengambil pahala dari mereka. Nah, oleh karena itu kejadian ini jangan sampai menimpa kita di akhirat kelak. Jangan sampai menimpa kita kejadian ini. Jangan sampai kita disuruh di akhirat mencari pahala untuk menambah amal kebaikan. Tetapi hendaknya di akhirat itu amal kebaikan kita sudah menang terlebih dahulu daripada amal kejahatan kita. Oleh karena itu, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam kebaikan. Berlumba-lumbalah memperbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian amal perbuatan yang maksiat dijanjikan dosa, dan dosa itu akan berbuah siksa di akhirat. Setiap dosa, setiap amal yang haram kita lakukan, maksiat yang kita lakukan itu berbuah dosa, dan dosa ini adalah menyirit kita untuk masuk ke dalam siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang masuk neraka hanya karena menang satu dosa. Ada orang yang masuk neraka karena hanya menang satu dosa. Ini amal kebaikannya sama. Sekalinya ada lagi dosa, tinggal sebuting, ada tinggal lagi ada dosa. Dibuat tak, nah barat nang dosa, masuk neraka. Jadi satu dosa ini jangan dianggap remeh. Dalam dunia kita biasa dengan dosa karena kadang kelihatan akibatnya. Dalam dunia kita kadang merasa akibat dosa, kadang merasa bahaya dosa. Tapi di akhirat dosa itu makin banyak dosa, makin berpeluang kita masuk ke dalam api neraka. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan 3 hal yang jangan dianggap remeh. 1, taat kepada Allah. Perbuatlah taat sekecil apapun taat, jangan dianggap remeh, karena dalam taat itu ada keridhaan Allah. Dan banyak orang di akhirat yang masuk surga hanya dengan menang 1 taat. Ini dosa, taat, pahala sama. Sudah timbang sama. Ada sebuting lebihan taat. Hanya suah memberi makan orang sebungkus nasi di dunia dahulu. Nah, dibuat itu tak buat menang masuk surga. Nah, jangan remehkan taat, karena taat itu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa tahu 1 taat itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Yang kedua, jangan kau anggap remeh dosa, karena dalam dosa itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit orang yang masuk neraka hanya kelebihan 1 dosa dari perbuatan baiknya. Nah, yang ketiga, jangan kau anggap remeh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena siapa tahu orang yang kamu anggap remeh itu adalah waliyun min awliyaillah, 1 orang wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, innal mu'min yara dzunubah ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alaihi wa innal fajira yara dzunuba kadzubabin marra 'ala amfi faqala bihi hakaza ay zabbahu bi yadi fatar. Orang yang beriman, dia itu menganggap dosa yang dia perbuat itu seolah-olah dia duduk di bawah gunung yang ingin jatuh kepadanya. Artinya orang yang beriman itu begitu dia berbuat 1 dosa, dia gelisah, dia tidak tenang,
dia serasa akan dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda orang yang beriman. Begitu berbuat dosa, hatinya tidak tenang, hatinya gelisah, hatinya rasa di bawah gunung yang akan jatuh kepadanya. Itu orang yang beriman kepada Allah. Sedangkan orang yang fajir, orang yang durjana, orang yang fasik, mereka menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, begitu mudah dia hilangkan lalat itu. Artinya bahwa orang fasik itu dia menganggap remeh dosa. Padahal dosa itu dianggap remeh, dia akan jadi besar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dosa yang paling besar di sisi Allah, dosa yang dianggap remeh oleh hambanya. Dosa yang paling kecil di sisi Allah, dosa yang dianggap besar oleh hambanya. Jangan anggap remeh satu dosa, maka itu akan membesarkan dosa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Awam bin Hausyab berkata, ada 3 hal jangan sampai terjadi kalau kita berbuat dosa. Andai kata kita memperbuat dosa pun, 3 hal ini jangan sampai terjadi. Pertama, istisghar, menganggap kecil dosa. Ada apa-apa sekali aja, ada apa-apa. Jangan sampai demikian. Baik itu dosa kecil lagi jadi besar dosanya. Dosa kada bisa dikecil-kecilkan. Bila dikecilkan, dia menjadi dosa besar di sisi Allah. Kalaupun berbuat dosa, 1, jangan istisghar, jangan menganggap kecil dosa itu. Yang kedua, jangan istibsar, jangan gembira melakukan dosa. Jangan bangga melakukan dosa. Orang yang bangga melakukan dosa kecil, maka dosanya menjadi besar. Yang ketiga, jangan israr, jangan dikekali. Jadi kalau berbuat dosa juga, maka 3 hal ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai dosa yang kita perbuat itu dianggap remeh. Jangan sampai ada dosa itu dikekali. Jangan sampai ada kebanggaan dalam berbuat dosa itu. Maka bila salah satu antara 3 itu terjadi, dosa yang kecil menjadi dosa paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dosa. Kenapa kita mesti merasa gelisah? Kenapa orang beriman itu merasa sangat tidak tenang kalau dia melakukan dosa? Karena dengan satu dosa itu, pertama dia mendapatkan suhtullah, kemurkaan Allah. Satu kita perbuat dosa, mendapat satu kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita berada dalam kemurkaan Allah, maka amal ibadah kita ini akan menjadi susah, menjadi berat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini orang yang dimurkai Allah, ibadah kita ini bisa kada jadi apa-apa. Karena Allah sudah lebih dahulu murka, marah dengan kita. Nah, pertama itu, kalau orang yang dikasihi oleh Allah, dia beribadah kepada Allah, Allah dengan senang, dengan lapang menerimanya. Tetapi kalau orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang dibenci oleh Allah, melakukan ibadah, kalaupun diterima, ibadah ini akan bernilai murah dan mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama menyebabkan orang yang beriman itu merasa di bawah gunung yang akan jatuh kepadanya begitu mereka melakukan dosa. Yang kedua, bahayanya dosa itu izaun nabi wa abih wa ummi. Nah, kita berbuat dosa secara tidak langsung
bahwa kita menyakiti junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbuat dosa, kita menyakiti bapak ibu kita yang sudah di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba wal ummahat yaumal jumu'ah fayafrahun bihasanatihim wa tazdadu wujuhuhum bayadha wa isyraka fattaqullaha wa la tu'dhu ammautakum." Dilintangkan, diperlihatkan kepada Nabi, kepada ibu bapak setiap hari Jumat amal perbuatan kita, maka mereka gembira dan bercahaya wajahnya begitu melihat amal-amal kebaikan yang ada pada kita. Nah, anak ikam sembahyang, anak ikam menuntut ilmu, anak ikam bersedekah, anak ikam beri makannya orang, maka orang tua dalam kubur menjadi bercahaya wajahnya, bersinar wajahnya karena gembira. Rasulullah pun demikian. Wala tu'dhu amwatakum, jangan kamu sakiti orang-orang yang mati di antara kalian. Nah sebaliknya, anak ikam minum arak, anak ikam gak ada sembahyang, anak ikam main judi, anak ikam gak ada menuntut ilmu, maka mereka bertambah muram, bertambah sedih, bertambah pedih di alam kuburnya. Mana sudah seorang misalnya mendapat macam-macam di alam kubur, ditambah lagi beban yang ditampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di alam kubur. Makanya Rasulullah mengingatkan, fattaqullah wa la tu'dhu mautakum. Takutlah kepada Allah, jangan sakiti orang yang di alam kubur itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kenapa orang yang beriman itu mereka sangat takut dengan dosa? Karena dosa itu menyebabkan hirmanu taufik, dicegah taufik Allah. Dosa itu mengakibatkan kita tidak dapat taufik Allah. Apa tanda-tandanya orang yang tidak dapat taufik dari Allah? Pertama, la yashkurullah, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Artinya dia diberi Allah harta tidak digunakan di jalan Allah. Dia diberi Allah kesehatan tidak digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Diberi Allah jabatan tidak digunakan untuk meninggikan syiar Allah. Ini tandanya orang-orang yang dicegah taufik itu adalah yang pertama tidak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tandanya orang yang dicegah taufik itu, tandanya yang kedua adalah la yantafi'u bi ilmi, dia tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Nuntut ilmu rajin, sana sini sana nuntut ilmu, tapi kada bisa mengamalkan ilmunya. Kenapa sebabnya? Tidak ada taufik Allah. Kenapa taufik tidak ada? Mungkin ada dosa yang diperbuatnya yang belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa itu mengakibatkan dia dicegah mendapat taufik Allah. Yang ketiga, tanda orang yang ditegah taufik itu adalah la yantafi'u bi suhbatil akhyar. Dia tidak dapat manfaat berkawan dengan orang-orang baik. Kawan orang baik-baik tapi kada bisa mengambil manfaat. Kawan orang saleh tapi kada bisa mengambil manfaat. Kenapa sebabnya? Karena kada ada taufik. Kenapa taufiknya tidak ada? Pasti ada dosa yang belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian banyak penyebab-penyebab yang ditimbulkan, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh satu macam dosa yang diperbuat. Nah, oleh karena itu Ibnu Mas'ud tadi berkata bahwa orang yang beriman begitu melakukan dosa, mereka merasa berada di bawah gunung yang akan jatuh ke atasnya. Nah, yang keempat, akibat dosa itu hirmanul hidayah, dicegah mendapatkan hidayah.
Kalau dulunya dia menuntut ilmu, rajin, tapi kada bisa mengamalkan ilmu. Tapi karena dosanya bertambah, akhirnya dia tidak bisa lagi menuntut ilmu. Dulunya cuma kada bisa mengamalkan. Menuntut ilmu rajin aja, rajin ilmu, tapi kada kawa mengamalkan. Akibat ada dosa. Kalau dosa ini bertambah, bukan hanya taufik yang dicegah, tapi hidayah dicegah. Hatinya tertutup mendengar ilmu. Nah, ini lebih berat lagi. Bila dosa ini tidak hilang, maka akan menambah lagi mautul qalbi, akhirnya hatinya mati. Nah, kalau sudah hatinya mati, maka dia sudah tidak melihat lagi mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jahat. Dan akhir yang paling ditakutkan adalah akibat dosa itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang paling dikhawatirkan. Jadi jangan sekali-kali kita, pertama, meremehkan dosa. Yang kedua, jangan sekali-kali kita gembira bila melakukan dosa. Yang ketiga, jangan sekali-kali mengekalkan dosa. Artinya begitu kita berbuat dosa, hendaklah kita tobat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kiranya sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وتابع بينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم انا نستحفظك ديننا وانفسنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وامانك وجوارك واياك من كل شيطان مريد وجبار عن الوضيعين والبكر ومن سوء الشر، انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه، وحققنا بالتقوى والاستقامه، واعذنا من الندامه في الحال وما انك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق سورة الفاتحة والمعذبين بشفع القرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تفضل من كل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء آتيتنا. اللهم يا عظيم السلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الخير يا واسع العطايا يا بثير الرزق يا حفيظ اللطف يا جميع الصنع يا جميع الستر يا حليم يا أجل يا كريم البحر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت أعلم بها حقا. اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد شكرا ولك الحمد شكرا. اللهم إنا نستحفظك، اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجنة في العلم وبركة في العمر وسعة في الرزق والبن قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نذرتك الكريم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا ومسلمين من سكبة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن الشر إلى الخير،
ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، من الإجبار من الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة من العبادة، ومن الفضل الاجتهاد، ومن الحزلان التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الذل العذر. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، والعمل بالتوفيق، وعلى جميع بالك منه جنتك مسحوب، ذلك بالنظر منك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم أكرمين، يا الرحمن الرحيم، يا ذا الجلال الإكرام، يا ذا المعين العظام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اصبر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم فرد أمة محمد بحق محمد وعلي محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، الشكر لله. أزكى صلاة وسلام برسول الله، أزكى صلاة وسلام برسول الله. الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، الشكر لله. أزكى صلاة وسلام برسول الله، صلاة وسلام. العز لله، الكبر لله، العز لله، الكبر لله. أحلى صلاة وسلام برسول الله، أحلى صلاة وسلام برسول الله. الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، الشكر لله. أزكى صلاة وسلام برسول الله، الخلق لله، الكل لله، الخلق لله، الكل لله. أما صلاة وسلام برسول الله، أما صلاة وسلام برسول الله. الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، الشكر لله. صلاة وسلام برسول الله، صلاة وسلام. فيا أيها الرجل منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما.